Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonetisa Putri. Saya dari kelompok 1, dan kami akan menjelaskan tentang model proses perangkat lunak. Jadi anggota kelompok 1 ada Muhammad Dafa Arifin, ada Muhammad Faris Firdaus, dan juga saya. Saya mempresentasikan tentang materi ini untuk mengumpulkan tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak paralel B. Jadi model proses perangkat lunak itu ada 10 yang akan kami jelaskan. Ada waterfall model, ada V model, ada RAD model, ada prototyping, ada spiral, ada model proses evolusioner, ada incremental model, ada concurrent development model, ada rational unified process, ada X programming. Saya akan menjelaskan tentang waterfall model dan juga V model. Yang pertama adalah waterfall model. Jadi pada waterfall model itu langkah-langkah yang dilakukan itu ada studi kelayakan atau feasibility study, ada requirement analysis and specification, yaitu spesifikasi dan analisis requirement-nya, ada design, ada coding and unit testing, ada integration and system testing, ada maintenance. Lalu saya akan menjelaskan tentang cara-cara untuk menggunakan metode waterfall. Jadi yang pertama adalah studi kelayakan. Jadi tujuan utama fase ini adalah untuk menentukan apakah layak secara finansial dan teknis untuk mengembangkan perangkat lunak. Jadi sebelum mengembangkan perangkat lunak A misalnya, itu dicek dulu kelayakan cocok apa enggak gitu loh secara finansial gitu. Lalu yang kedua adalah analisis dan spesifikasi kebutuhan. Nah, analisis dan spesifikasi kebutuhan itu untuk memahami persyaratan yang tepat dari pelanggan dan mendokumentasikannya dengan baik. Jadi pelanggan itu butuh apa dan juga nanti perangkat lunaknya itu dibuat apa. Jadi sebagai analis untuk membuat perangkat lunak itu harus melakukan tahap ini untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan user dan apa saja nanti sistem yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga adalah desain. Jadi desain ini adalah untuk mengubah persyaratan yang ditentukan dalam dokumen SRS menjadi struktur yang cocok untuk implementasi dalam beberapa bahasa pemrograman. Jadi desain di sini tuh dalam sistem SRS itu system requirement specification. Jadi apa itu perangkat lunak itu nanti disusun oleh bahasa pemrograman apa, lalu nanti proses ngerannya bagaimana dan lain-lain. Dan juga tahap yang keempat adalah pengkodean dan pengujian unit. Nah, di sini tuh melakukan desain perangkat lunak diterjemahkan ke dalam kode sumber menggunakan bahasa pemrograman. Tujuan dari fase pengujian unit adalah untuk memeriksa apakah setiap modul berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi di sini tuh program yang maksud saya itu perangkat lunak yang telah dibuat itu jangan langsung diberikan kepada user. Jadi dites dulu apakah memenuhi persyaratan dan memenuhi spesifikasi dan semua fungsinya apakah berjalan dengan baik. Lalu setelah itu baru diberikan kepada user. Lalu yang kelima adalah integrasi dan pengujian sistem. Jadi di sini tuh ada pengujian alfa, pengujian beta, dan pengujian penerimaan. Saya akan menjelaskan apa itu pengujian alfa, apa itu pengujian beta, apa itu pengujian penerimaan. Jadi pengujian alfa sendiri itu adalah pengujian sistem yang dilakukan oleh tim pengembangan. Jadi
pengujian alfa itu dilakukan oleh tim pengembang, jadi misalnya developer, programmer gitu. Lalu ada pengujian beta. Pengujian beta sendiri itu dilakukan oleh sekelompok pelanggan yang ramah. Jadi misalnya itu ada misalnya aplikasi gitu kan, aplikasi itu siapa aja nih yang mau download sama mau coba gitu. Nanti komentarnya misalnya oh ini kurang ini. Nah, itu diuji oleh pelanggan yang ramah. Lalu ada pengujian penerimaan. Pengujian penerimaan di sini setelah perangkat lunak telah dikirimkan kepada pelanggan melakukan pengujian penerimaan untuk menentukan apakah akan menerima perangkat lunak yang dikirim atau menolaknya. Jadi setelah perangkat lunak itu jadi, itu pelanggan itu menerima perangkat lunak itu atau enggak gitu loh. Dia tuh maksudnya sudah srek atau sudah nyaman dengan perangkat lunaknya atau enggak gitu. Lalu di sini ada maintenance. Maintenance sendiri itu perawatan, maksudnya tuh perawatan perangkat lunaknya. Jadi kalau misalnya, jadi sebuah perangkat lunak itu harus dirawat gitu. Sama seperti laptop harus dirawat gitu. Jadi perangkat lunak itu juga harus dirawat. Nah, maintenance sendiri itu ada 3, ada perawatan korektif, ada pemeliharaan sempurna, ada adaptive maintenance. Nah, perawatan korektif adalah jenis perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan selama fase pengembangan produk. Jadi untuk memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan selama fase pengembangan produk. Jadi maksudnya itu ketika mendevelop program itu kita tuh misalnya ada error gitu, sebenarnya ada error, tapi ketika mendevelop atau mengcoding sebuah program itu tidak ada errornya. Nah, di maintenance ini itu dicari gitu apakah masih ada error gitu. Lalu ada pemeliharaan sempurna. Nah, pemeliharaan sempurna sendiri adalah jenis pemeliharaan yang dilakukan untuk meningkatkan fungsionalitas sistem berdasarkan permintaan pelanggan. Jadi misalnya dalam suatu perangkat lunak itu ada fungsi mengirim pesan gitu. Nah, si penggunanya itu menginginkan mengirim pesannya itu bisa ke aplikasi WhatsApp, aplikasi Telegram, bisa ke banyak aplikasi. Jadi untuk meningkatkan fungsionalitasnya berdasarkan permintaan pelanggan. Lalu di sini ada adaptive maintenance. Nah, adaptive maintenance di sini adalah diperlukan, biasanya itu dilakukan untuk porting perangkat lunak agar bekerja di lingkungan baru seperti bekerja pada platform komputer baru atau dengan sistem operasi baru. Jadi di sini perangkat lunak yang dibuat itu bisa digunakan untuk perangkat lunak yang baru. Misalnya perangkat lunak A gitu. Dibuat pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2019 itu laptop itu pada laptop konfigurasi A. Jadi perangkat lunak A konfigurasi laptopnya A. Nah, pada tahun 2020 itu ada laptop baru yang konfigurasinya B. Nah, si perangkat lunak ini harus bisa dijalankan oleh laptop B tersebut. Nah, maka dari itu adaptive maintenance itu perlu diperlukan untuk agar perangkat lunak itu bisa beradaptasi kepada sistem operasi baru atau komputer yang baru. Lalu saya akan menjelaskan selanjutnya adalah V-model. Nah, V-model sendiri itu bentuknya tuh seperti gini. Seperti V gini. Ada requirement analysis, sistem design, ada arsitektur design, ada model design, ada coding, ada unit testing, ada integration, ada system testing, ada asset testing. Kalau misalnya dilihat itu dia langkah-langkahnya mirip dengan waterfall. Memang V-model ini itu perbaruan dari waterfall. Nah, V-model adalah perpanjangan dari model waterfall dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Ini berarti bahwa untuk setiap fase tunggal dalam siklus pengembangan ada fase pengujian yang terkait langsung. Ini adalah model yang sangat disiplin dan fase berikutnya dimulai hanya setelah fase sebelumnya selesai. Jadi
V-model ini tuh misalnya ada proses A, B, C, D. Nah, di sini tuh kan model yang sangat disiplin dan fase berikutnya dimulai hanya setelah fase sebelumnya selesai. Jadi ada fase A, B, C, D. Nah, misalnya kita memulai fase A. Nah, kita tuh nggak bisa memulai fase B jika fase A itu belum selesai. Nah, pada V-model itu ada langkah-langkahnya dalam penggunaan metode V-model. Jadi itu ada analis kebutuhan bisnis sama seperti waterfall. Jadi ini adalah fase pertama dalam siklus pengembangan di mana persyaratan produk dipahami dari perspektif pelanggan. Jadi pelanggan tuh butuhnya apa, terus sistemnya tuh nanti kayak gimana gitu. Lalu ada desain sistem. Nah, desain sistem sendiri ini akan memiliki pemahaman dan perincian perangkat keras dan pengaturan komunikasi lengkap untuk produk yang sedang dikembangkan. Jadi desain sistem itu perinciannya itu seperti gimana untuk, jadi misalnya ini perincian perangkat keras gitu kan. Jadi perangkat kerasnya itu yang bisa seperti gimana konfigurasinya, lalu sistemnya itu seperti gimana. Lalu ada desain arsitektur. Nah, desain arsitektur sendiri itu adalah spesifikasi arsitektur dipahami dan dirancang dalam fase ini. Jadi misalnya arsitektur itu bentuknya seperti gimana. Lalu ada desain modul. Dalam fase ini desain internal terperinci untuk semua modul sistem ditentukan. Jadi sistemnya itu fungsinya apa aja itu ditulis di modul, jadi desainnya itu gimana gitu. Lalu ada fase pengkodean. Nah, fase pengkodean adalah pengkodean aktual dari modul sistem yang dirancang pada fase desain dan diambil pada fase coding. Jadi fase pengkodean itu fase pengkodingan program. Lalu ada fase validasi. Fase validasi yang berbeda dalam model V dijelaskan secara rinci di bawah ini. Jadi pada proses fase validasi itu ada pengujian unit, ada tes integrasi, ada pengujian sistem, ada ujian penerimaan. Lalu ke pengujian unit. Nah, pengujian unit adalah pengujian pada tingkat kode dan membantu menghilangkan bug pada tahap awal. Meskipun semua cacat tidak dapat diungkap oleh pengujian unit. Jadi di sini tuh pengujian unit itu seperti pengujian pertama. Nah, pengujian pertama di sini itu semua yang error itu tidak dapat diungkap pada pengujian unit. Jadi semua error itu tidak semuanya dapat diungkap pada tahap pengujian awal. Lalu di sini ada tes integrasi. Nah, pengujian integrasi dikaitkan dengan fase desain arsitektur. Jadi tes integrasi dilakukan untuk menguji koeksistensi dan komunikasi modul internal dalam sistem. Jadi tes integrasi ini berhubungan dengan tadi yang saya jelaskan, itu desain arsitektur. Jadi modelnya itu gimana, bentuknya gimana. Nah, pas dites itu sesuai enggak sama desain arsitekturnya. Lalu ada pengujian sistem. Pengujian sistem secara langsung terkait dengan fase desain sistem. Tes sistem memeriksa seluruh fungsionalitas sistem dan komunikasi sistem. Jadi antara fungsi-fungsi itu dia tuh bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak. Ini ada desain sistemnya. Jadi namanya itu pengujian sistem. Jadi sistemnya itu dites gitu. Dia itu bisa berkomunikasi secara baik atau tidak. Lalu ada ujian penerimaan. Pengujian penerimaan dikaitkan dengan fase analisis persyaratan bisnis dan melibatkan pengujian produk di lingkungan pengguna. Jadi di ujian penerimaan ini itu diuji oleh penggunanya. Nah, penggunanya itu sudah menerima atau srek dengan perangkat lunaknya atau tidak gitu. Jadi pengguna itu akan menerima perangkat lunak yang telah jadi atau menolaknya dan meminta untuk meningkatkan fungsi-fungsinya lagi atau tidak. Selesai. Nanti yang RAD akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menuliskan tentang RAD. RAD sendiri adalah salah satu dari metode pengembangan perangkat lunak yang pengerjaannya
dikerjakan dengan cara membagi program tersebut agar lebih cepat. Program-program tersebut dibagi menjadi bagian kecil-kecil. Untuk proses skala besar, RAD membutuhkan SDM yang memadai untuk membentuk tim-tim yang diperlukan agar tahap pengerjaan berjalan dengan cepat. RAD model ini tidak cocok dipakai untuk pengerjaan proyek yang memiliki tingkat risiko teknis yang tinggi. Model RAD menekankan pada fase-fase berikut, yaitu yang pertama, basis modeling. Pada tahap ini, aliran informasi pada fungsionalitas fungsi bisnis dimodelkan untuk mengetahui informasi. Yang kedua adalah data modeling. Pada tahap ini, aliran informasi yang didefinisikan dari basis modeling disaring lagi agar bisa dijadikan bagian-bagian dari objek data yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah proses modeling. Objek-objek data yang didefinisikan sebelumnya diubah agar bisa menghasilkan aliran informasi untuk diimplementasikan menjadi sebuah fungsi bisnis. Ini adalah application generation dan internet testing and turnover, karena menekankan pada penggunaan kembali komponen yang telah ada. Sebagian komponen tersebut sudah diuji sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prototyping. Prototyping sendiri adalah sebuah metode yang didefinisikan sebagai model pengembangan perangkat lunak di mana prototipe dibangun, diuji, dan kemudian dikerjakan ulang saat diperlukan sampai prototipe yang dibuat dapat diterima dan juga tujuan-tujuannya tercapai. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pengumpulan persyaratan dan analisa model prototipe. Kemudian kita melakukan desain awal. Di desain awal ini atau desain cepat, pada tahap ini desain sistem yang sederhana dibuat untuk membantu dan mengembangkan prototipe. Selanjutnya, setelah desainnya sudah ada, kita ciptakan prototipenya. Pada fase ini, prototipe sebenarnya dirancang berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari desain cepat. Ini adalah model kerja kecil dari sistem yang diperlukan. Selanjutnya adalah evaluasi pengguna awal. Pada tahap ini, sistem yang diusulkan disajikan kepada klien untuk evaluasi awal. Ini membantu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan model kerja, sementara komentar dan saran dikumpulkan dari pelanggan dan diberikan kepada pengembang. Setelah evaluasi, kita lanjut ke tahap menyempurnakan prototipe. Jadi di sini, jika ada ketidakpuasan dari pengguna pada prototipe yang ada saat ini, kita akan memperbaiki prototipe sesuai dengan feedback dan saran dari pengguna. Setelah kita menyempurnakan prototipe, kita kembali ke tahap 4 lagi. Kita evaluasi lagi. Jadi di sini tahap 4 dan 5 kita ulangi terus sampai akhirnya kita bisa ke tahap 6, di mana setelah prototipe sudah benar-benar sempurna, maka sistem tersebut diuji secara menyeluruh dan akhirnya akan diproduksi secara massal serta disebarluaskan. Sudah, sekian dari saya. Ya, berikutnya ada model spiral. Model spiral itu ini gambar seperti apa model spiral itu ilustrasinya. Ya, model spiral adalah metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Fungsi model spiralnya adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan dari penggunanya. Ya, tahapan-tahapan dalam model spiral. Yang pertama, tahap hiasan. Ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dengan pengembangan software. Ya, berikutnya ada tahap planning. Dari tahapan ini, dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Dan terakhir selanjutnya adalah analisis risiko. Analisis risiko berfungsi untuk identifikasi risiko yang berpotensi terjadi pada software yang dikerjakan. Terus ada rekayasa engineering, di mana di sini dilakukan pengujian, terus menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian,
terus membuat laporan dan evaluasi. Berikutnya ada model proses evolusioner. Ini ilustrasi evolusioner itu seperti apa. Model proses evolusioner didasarkan pada pemahaman software yang dibuat dengan mengalami perubahan atau evolusi yang secara perlahan-lahan sepanjang waktu. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan spesifikasi hardware. Dan langkah-langkahnya ada pertama komunikasi, di mana komunikasi antara pengembang dan pelanggan atau user. Terus ada perancangan atau quick plan. Planning di sini menjelaskan tentang hasil diskusi tadi antara pelanggan dan tim. Nah, itu ada modeling quick design pemodelan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat interface dari software yang dibuat. Terus ada construction prototype atau membuat prototype. Ini mengimplementasikan hasil desain yang tadi. Ya, terus berikutnya ada deployment, delivery and feedback, ya dimana kita menguji, mencoba dan minta hasil pendapat dari user yang kemudian akan dilakukan pengubahan. Ya, berikutnya ada incremental. Model incremental ini ilustrasinya, desain rilis pertama, rilis kedua, rilis 3, rilis 4, dan di setiap rilis itu ada desain, code, test, integrate, dan itu. Ya, model proses ini hampir sama dengan waterfall, bedanya ini dilakukan dengan beberapa tahap. Ya, ini dikatakan incremental, bentuk pengulangan secara bertahap dari waterfall seperti yang bisa dilihat tadi. Model ini mengaplikasikan urutan linear secara bertingkat dan selaras dengan berjalannya waktu. Setiap urutan linear menghasilkan penambahan increment atau increment pada software yang dikirimkan. Kelebihan dari incremental adalah penambahan kemampuan fungsional yang lebih mudah diuji, diverifikasi, dan divalidasi, dan dapat menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki sistem. Dan kelemahannya hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Penambahan staff dilakukan jika hasil incremental akan dikembangkan lebih lanjut. Ada concurrent development model. Ini model ilustrasi dari concurrent. Ya. Concurrent development model atau disingkat CDM disebut concurrent engineering. Dapat direpresentasikan dengan skema sebagai series dari kerangka aktivitas aksi software engineering dan juga tugas. Lanjut. Concurrent dapat digambarkan secara skematik sebagai rangkaian dari kegiatan teknis utama, tugas, dan berhubungan antara bagian. Jadi pada intinya model CDM ini suatu skema model yang mengimplementasikan suatu proses kerja yang dilakukan cepat namun dikerjakan secara bersama, namun tetap efektif dalam menyelesaikan berbagai penyelesaian. Concurrent proses model sering digunakan sebagai paradigma untuk pengembangan aplikasi client server. Sistem client server terdiri atas satu set komponen yang fungsional ketika diaplikasikan untuk client server. Lanjut. Ya, ada Rational Unified Process atau disingkat RUP. Ini ilustrasinya RUP, di mana ada beberapa tahap. Lanjut. Rational Unified Process atau RUP merupakan satu pendekatan disiplin yang mengerjakan tugas dan tanggung jawab melalui berbagai best practice di dalam suatu organisasi pengembangan perangkat lunak. Tujuan dari RUP adalah untuk memastikan dihasilkannya produk perangkat lunak dengan kualitas yang tinggi, dengan minim error, dan berjalan sesuai yang diharapkan. Ya, tahapan pengembangan RUP dibagi 4. Yang pertama, inception, merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan. Yang berikutnya ada elaboration, merupakan tahap yang untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil dari analisis di tahap inception. Lanjut, ada construction, ini membuat desain dan menguji implementasi. Dan berikutnya ada transisi, di mana menyerahkan ke konsumen. Dan
dilakukan testing beta aplikasi dengan melihat hasil dari penggunaan. Nah, ada X programming atau disingkat XP. Extreme programming atau XP adalah satu kerangka pengembangan perangkat lunak yang penting dari model agile. Ini digunakan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Model XP merekomendasikan untuk mengambil praktik terbaik yang telah bekerja dengan baik di masa lalu dalam proyek pengembangan program ke tingkat yang ekstrim. Ya, ada beberapa tahap dalam praktikan. Yang pertama, meninjau kode, pengujian, terus pengembangan inkremental, kesederhanaan, desain, dan pengujian. Ini yang perlu diperhatikan dalam melakukan programan ekstrim. Ya, aktivitas yang diikuti selama pengembangan perangkat lunak menggunakan model XP adalah pengodean, pengujian, dan mendengarkan. Nah, mendengarkan ini yang paling penting karena dari programmer maupun user itu perlu ada kesinambungan agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, terus berikutnya ada desain, di mana desain ini mengganti sesuai dengan permintaan user. Terus ada feedback, di mana user memberikan feedback dan kemudian programmer akan mengubah kembali sesuai feedback yang diberikan oleh user. Dan kesederhanaan, prinsip utama dari model XP adalah kesederhanaan, di mana sistem itu harus sederhana, bekerja secara efisien agar bisa diperbaiki di masa depan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.